Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu lipida. Jadi untuk bahasan kali ini nanti ada sedikit pendahuluan tentang lipida, kemudian ada klasifikasinya, dan yang terakhir sedikit membahas tentang asam lemak. Lipida itu adalah substansi yang terdapat di alam yang berupa gugusan heterogen yang bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, misalkan ada ether, kloroform, benzena, dan aseton. Kemudian lipida ini merupakan unsur yang ada dalam makanan, itu nanti dia yang menyumbang energi paling tinggi dibandingkan dengan komponen yang lain, misalkan ada karbohidrat, protein, dan lemak ini atau lipid ini dia yang menyumbang energi paling tinggi. Kemudian lipida ini mengandung vitamin yang larut dalam lemak serta asam lemak esensial. Selanjutnya lipida ini nanti disusun oleh ada atom C, H, O, dan terkadang ada N dan P. Kemudian umumnya lipida ini nanti dia berbentuk padatan yang lunak atau cair pada suhu kamar dan sulit untuk mengkristal. Nah, ini merupakan struktur dari lemak. Untuk klasifikasinya, nanti ada beberapa klasifikasi dari lipida. Yang pertama ada lipida sederhana, kemudian ada lipida campuran, dan yang terakhir ada derivat lipida. Kalau untuk lipida sederhana itu merupakan ester asam lemak dengan berbagai alkohol yang dikelompokkan nanti menjadi dua. Jadi ada lemak dan minyak dan ada lilin. Kalau untuk lemak dan minyak itu adalah ester antara asam lemak rantai panjang dengan gliserol. Kemudian lemak adalah lipida berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan kalau minyak itu dia berbentuk cair pada suhu kamar. Jadi misalkan kalau minyak ya contohnya ada minyak goreng, nah itu kan dia berbentuk cair pada suhu kamar. Kemudian ada minyak kelapa. Kalau lemak misalkan ada margarin. Itu dia nanti bentuknya padat pada suhu kamar. Kemudian kalau lilin itu dia adalah ester antara alkohol monohidrat rantai panjang yang memiliki berat molekul besar sebagai pengganti gliserol dengan asam lemak rantai panjang. Kemudian selanjutnya adalah lipida campuran. Kalau untuk lipida campuran itu adalah ester asam lemak dengan asam lemak yang mengandung gugus tambahan selain alkohol, atau lipida sederhana yang mengikat molekul-molekul bukan lipida. Misalkan yang ada dalam lipida campuran tersebut, misalkan ada fosfolipida, ada glikolipida, dan ada lipoprotein. Kalau fosfolipida ini dia adalah ester asam lemak dan alkohol yang mengandung gugus fosfat, makanya dinamakan fosfolipida. Ini nanti dia sebagai pengganti satu molekul asam lemak mengandung basa nitrogen. Kemudian ada glikolipida. Jadi kalau glikolipida ini adalah campuran antara asam lemak dengan karbohidrat. Kemudian kalau lipoprotein itu merupakan senyawa kompleks dari berbagai senyawa lipida dengan senyawa protein. Nah, ini adalah beberapa contoh dari lipida campuran. Kemudian yang terakhir ada derivat lipida. Derivat lipida ini adalah turunan senyawa-senyawa golongan di atas dengan cara hidrolisa. Misalnya ada asam-asam lemak, jadi ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tidak jenuh. Kemudian ada alkohol rantai panjang, alkohol siklis yang tidak larut air, misalnya sterol dan vitamin A. Kemudian ada hidrogenasa.
karbon, dan yang terakhir ada vitamin-vitamin yang larut lemak, misalkan ada vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada klasifikasi selanjutnya. Ini kalau yang klasifikasi ini dia berdasarkan sifat fisik pada ruang. Itu nanti dibedakan menjadi yang pertama cair pada suhu ruang, yaitu ada minyak. Kalau yang padat pada suhu ruang itu nanti ada lemak. Kemudian kalau berdasarkan polaritasnya, itu nanti ada lipid polar dan ada lipid yang netral. Kemudian selanjutnya berdasarkan sifat esensialnya, nanti ada asam lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu asam lemak. Jadi asam lemak adalah asam monokarboksilat alifatik yang dihasilkan dari hidrolisis lemak, terutama gliserol dan kolesterol. Jadi asam lemak yang dihasilkan dari hasil hidrolisis ini dia dapat bervariasi. Kemudian untuk klasifikasi dari asam lemak sendiri itu dapat didasarkan pada panjang rantai, kemudian jumlah, konfigurasi, posisi ikatan rangkap, keberadaan gugus fungsional lain dan dalam rantainya serta sumbernya. Kemudian untuk asam lemak ini dia umumnya dalam bentuk rantai lurus, tidak bercabang, tidak tersubstitusi, sedangkan bentuk siklis dan bercabang jarang dijumpai. Nah, ini yang pertama yaitu tentang asam lemak jenuh. Kalau asam lemak jenuh, kita kan sering ya dengar ada asam lemak jenuh. Dia adalah asam lemak rantai lurus, jumlah atom C-nya itu genap dan tidak mengandung ikatan rangkap. Setiap asam lemak memiliki sifat fisis berbeda-beda sesuai dengan jumlah atom C-nya. Nah, ini merupakan tabel klasifikasi dari asam lemak jenuh. Contohnya misalkan ada butirat, laurat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk asam lemak tidak jenuh, jadi asam lemak yang memiliki ikatan rangkap dalam rantai asil atau hidrokarbon. Adanya ikatan rangkap ini mengakibatkan konfigurasi ruang asam lemak menjadi melekuk atau bengkok. Berdasarkan ketidakjenuhannya, nanti ada asam lemak tidak jenuh dibagi menjadi ada MUFA dan ada PUFA. Nah, ini merupakan tabel klasifikasi dari asam lemak tidak jenuh. Misalkan ada di sini ada leurolit, oleat, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk MUFA tadi, monounsaturated fats, ada PUFA. Nah, ini untuk tata nama dari asam lemak itu nanti sesuai dengan jumlah C yang terkandung dalam atom karbonnya. Jadi kalau asam lemak jenuh itu nanti diakhiri dengan anuat, kalau lemak tidak jenuh itu ada enuat. Kemudian atom karbon dimulai dari atom karbon karboksil nomor 1, sedangkan atom yang berdekatan dihitung sebagai nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini contohnya untuk tabel beberapa tata nama asam lemak. Nah, ini dia adalah asam format. Kemudian ini ada asam asetat, asam propionat. Yang ini ada asam butirat. Nah, ini asam valerat. Nah, demikian untuk bahasan tentang lipida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.